Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Anggreni dari program studi D3 Kebidanan semester 4 akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi dan cara menghitung masa subur pada wanita dengan dosen pembimbing Ibu Hajah Yulizar SSTMKes, Ibu Erma Puspitasari SSTMKes, dan Ibu Turyani SSTMKes. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan tubuh pada seorang wanita, khususnya pada organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika dinding rahim atau endometrium meluruh karena tidak terjadinya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda. Biasanya, siklus menstruasi terjadi pada hari ke-23 sampai 35 hari. Namun, normalnya siklus menstruasi adalah pada 28 hari. Hormon-hormon yang mempengaruhi pada siklus menstruasi adalah hormon estrogen, hormon progesteron, hormon LH, hormon FSH, dan hormon GnRH. Fase-fase pada siklus menstruasi. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Menstruasi terjadi ketika dinding rahim atau endometrium meluruh dan kemudian keluar menjadi darah menstruasi. Darah menstruasi yang keluar biasanya sebanyak 30-40 ml pada setiap siklus menstruasi. Biasanya, nyeri pada bagian perut di bagian rahim kerap terjadi pada hari-hari pertama pada saat menstruasi. Hal ini dikatakan wajar karena pada saat fase menstruasi terjadi peningkatan hormon prostaglandin. Kemudian, luruhnya dinding rahim atau endometrium ini terjadi disebabkan karena penurunan hormon progesteron dan hormon estrogen. Dengan masa yang bersamaan, pada saat yang bersamaan, hormon FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel kantong yang berisi indung telur di dalam ovarium. Dari beberapa folikel tersebut, hanya satu folikel yang bisa berkembang, yang terus berkembang akan memproduksi estrogen. Yang kedua adalah fase praovulasi dan ovulasi. Pada fase ini, dinding rahim yang sempat meluruh mulai kembali menebal. Lapisan dinding rahim ini sangat tipis, sehingga sperma dengan mudah bisa masuk dan melewati lapisan ini. Dan juga bisa bertahan 3-5 hari, sehingga terjadi pembuahan. Pembuahan ini dipicu karena peningkatan pada hormon-hormon. Fase yang ketiga adalah fase pramenstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur, membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, maka biasanya wanita akan mulai merasakan gejala pramenstruasi seperti perubahan emosional, semakin sensitif, perubahan fisik seperti nyeri pada bagian payudara, pusing, cepat lelah, dan sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan cara menghitung masa subur. Umumnya, ovulasi terjadi pada hari ke-12 sampai ke-14 sebelum hari pertama haid selanjutnya. Sebenarnya, hari ketika terjadi ovulasi bergantung pada setiap wanita itu berbeda-beda. Jika siklus seorang wanita pendek, misalnya 22 hari, maka ovulasi bisa terjadi beberapa hari setelah haid berakhir. Jadi, waktu ovulasi ini bisa berbeda-beda pada tiap wanita. Untuk itu, penting bagi seorang wanita untuk mengetahui masa suburnya dan memperkirakan waktu ovulasi yang tepat. Saya akan memberikan contoh dan cara untuk menghitung masa subur. Yang pertama dilakukan adalah untuk mencatat siklus menstruasi selama 6-12 bulan terakhir. Setelah itu, kita lihat
eh, berapa hari siklus terpanjang dan siklus terpendek. Siklus terpanjang dikurangi 11 dan siklus terpendek dikurangi 18. Contoh, telah diketahui dari hasil pencatatan 6 bulan terakhir siklus haid seorang wanita, siklus terpanjangnya adalah 31 dan siklus terpendeknya adalah 26 hari. Nah, yang siklus terpanjang ini dikurangi 11, maka 31 dikurang 11 sama dengan 20. Dan siklus yang terpendek 26 hari dikurang 18, hasilnya adalah 8. Maka perkiraan masa subur wanita tersebut adalah pada hari ke-8 sampai pada hari ke-20. Cara mengetahui masa subur yang berikutnya bisa diketahui dengan melihat keluarnya lendir dari mulut rahim. Perubahan lendir ini bisa menjadi tanda bahwa telah terjadi penurunan kadar hormon estrogen. Keluarnya lendir ini pun bisa juga menjadi tanda apakah ovulasi segera terjadi. Lendir yang dimaksud adalah lendir yang berwarna bening, licin, elastis seperti putih telur yang masih mentah. Ketika seorang wanita mengeluarkan lendir dari mulut rahim dengan ciri-ciri seperti itu, bisa jadi wanita tersebut sedang dalam masa subur. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah wanita akan lebih bergairah. Ciri masa subur juga bisa ditandai dengan perasaan lebih bergairah. Sebagian wanita biasanya mengalami hal ini, lebih bersemangat dan lebih mudah bersosialisasi dan pada saat ini biasanya wanita sedang mengalami masa subur. Dan yang selanjutnya bisa ditandai dengan peningkatan suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh itu berarti peningkatan suhu pada saat sedang bangun tidur. Normalnya, suhu seorang wanita pada saat bangun tidur itu adalah 35,5 sampai 36,6 derajat Celcius. Peningkatan suhu pada saat bangun tidur atau peningkatan suhu basal ini biasanya terjadi sebanyak 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Pada saat ini, wanita bisa dikatakan sedang dalam masa subur. Dan yang terakhir adalah nyeri pada bagian punggung. Nyeri ringan atau nyeri berat pada daerah punggung biasanya menandai bahwa seorang wanita sedang dalam masa subur. Pasalnya, banyak wanita yang mengalami dan merasakan sakit pada saat masa ovulasinya. Baiklah, terima kasih. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.